Hashim bin Harmalah menghidupkan ayahnya pada hari Al-Haba'ah dan hari Al-Ya'malah. Anda lihat para raja di sampingnya menjadi hina lah membunuh orang berdosa dan orang yang tidak berdosa. Ibnu Hisham berkata, Abu Ubaidah berkata kepadaku bahwa bait-bait syair di atas adalah milik Amir Al-Hashyafi. Hashyafa adalah anak Qais bin Ailan. Amir Al-Hashyafi berkata, Hashim bin Harmalah menghidupkan ayahnya pada hari Al-Haba'ah dan hari Al-Ya'malah. Anda lihat para raja di sampingnya menjadi hina lah membunuh orang berdosa dan orang yang tidak berdosa. Ibnu Hisham berkata bahwa ada yang mengatakan kepadaku, Hashim berkata kepada Amir, katakan tentang diriku sebuah bait syair yang bagus, engkau pasti aku beri imbalan. Kemudian Amir mengucapkan bait syair pertama, namun bait syair tersebut tidak mengesankan. Lah mengucapkan bait syair kedua, namun bait syair kedua juga tidak mengesankan. Amir mengucapkan bait syair ketiga, namun tetap tidak mengesankan. Ketika Amir mengucapkan bait syair keempat, lah membunuh orang berdosa dan orang yang tidak berdosa. Bait syair tersebut mengesankan Hashim, lalu ia memberi hadiah kepada Amir. Ibnu Hisham berkata, itulah yang dimaksudkan Al-Kumaid bin Zaid dalam syairnya, dan Hashim murah yang melenyapkan raja-raja tanpa dosa yang ia kerjakan dan orang-orang yang berdosa. Bait syair tersebut adalah bagian dari syair-syairnya. Ucapan Amir, pada hari Al-Haba'ah, berasal dari selain Abu Ubaidah. Ibnu Ishaq berkata, Bani Murrah bin Auf sangat tersohor di kalangan Bani Ghatafan dan Qais secara umum. Mereka menasabkan diri mereka kepada Bani Murrah dan bas terjadi pada mereka. Oh. Bab 15. Perihal Al-Basl. Definisi Al-Bas. Menurut para ulama, Al-Bas ialah 8 bulan yang diharamkan kepada mereka dalam setiap tahun. Orang-orang Arab mengetahui bahwa mereka mempunyai Al-Bas tersebut, tidak memungkirinya, dan tidak menentangnya. Selama 8 bulan haram tersebut, mereka bebas pergi ke wilayah-wilayah Arab tanpa takut terhadap sesuatu apapun. Nasab Zuhair bin Abu Sulma. Zuhair bin Abu Sulma yang tiada lain adalah Bani Murrah berkata, di negeri tersebut, aku minum bersama mereka dan bersahabat dengan mereka. Jika engkau berhenti pada mereka, sesungguhnya mereka adalah bas. Ibnu Hisham berkata, Zuhair ialah salah seorang dari Bani Muzainah bin Ut bin Tabihah bin Ilyas bin Muzar. Ada yang mengatakan Zuhair ialah anak Abu Sulma dari Ghatafan. Ada pula yang mengatakan ia adalah sekutu Ghatafan. Yang ia maksud dengan bal di atas adalah haram. Ia berkata, mereka berjalan di tanah haram mereka. Ibnu Hisham berkata, bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Zuhair bin Abu Sulma. Ibnu Ishaq berkata bahwa Asya bin Qais bin Salabah berkata, apakah tetangga kalian adalah bas yang diharamkan kepada kami? Sedang tetangga kami adalah halal bagi kalian. Ibnu Hisham berkata, bait syair di atas adalah bagian dari syair-syair Asya, anak-anak Ka'ab dan ibu-ibu mereka. Ibnu Ishaq berkata, Ka'ab bin Luwai mempunyai 3 anak, yaitu Murrah bin Ka'ab, Adi bin Ka'ab, dan Husais bin Ka'ab. Ibu mereka adalah Wasyiyah binti Syaiban bin Muharib bin Fir bin Malik bin An-Nadar. Anak-anak Murrah dan ibu-ibu mereka. Murrah bin Ka'ab mempunyai 3 anak, yaitu Kilab bin Murrah, Taim bin Murrah, dan Yakatzah bin Murrah. Ibu Kilab ialah Hindun binti Surair bin Salabah bin Al-Harts bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah. Ibu Yakatzah adalah Al-Bariyah, wanita dari Barik, dari Al-Asdu dari Yaman. Ada yang mengatakan ia adalah ibu Taim juga. Ada yang mengatakan Taim adalah anak Hindun binti Surair, ibu Kilab. Nasab Barik. Ibnu Hisham berkata, Barik adalah anak keturunan Adi bin Haritsah bin Amr bin Amir bin Haritsah bin Umru Al-Qais bin Salabah bin Mazin bin Al-Asdu bin Al-Gauts. Mereka berada di Syanuah. Al-Kumaid bin Zaid berkata, dan Atsyanuah, mereka telah berbuat zalim terhadap kami dengan menahan domba yang tidak bertanduk. Apa yang telah kami katakan kepada Barik telah kalian pandang buruk dan apa yang telah kami katakan kepada Barik telah kalian kecam. Ibnu Hisham berkata, bait syair di atas adalah sebagian dari syair-syair Al-Kumaid bin Zaid. Mereka dinamakan Barik, karena mereka berjalan mengikuti kilat. Anak-anak Kilab bin Murrah dan ibu mereka. Ibnu Ishaq berkata, Kilab bin Murrah mempunyai 2 anak, yaitu Kusyai bin Kilab, dan Zuroh bin Kilab. Ibu keduanya adalah Fatimah binti Sa'ad bin Sayal, salah seorang dari Bani Al-Jadarah dari Jusumah Al-Asdi dari Yaman, sekutu Bani Adduil bin Bakar bin Abdu Manat bin Kinanah. Nasab Jusumah. Ibnu Ishaq berkata, ada yang mengatakan, Jusumah Al-Asdi, dan Jusumah Al-Asdi. Ia adalah Jusumah bin Yasikur bin Mubashir bin So'abe bin Duhman bin Nasr bin Zahran bin Al-Harts bin Ka'ab bin Abdullah bin Malik bin Nasr bin Al-As bin Al-Gauts. Ada yang mengatakan Jusumah adalah anak Yasikur bin Mubashir bin So'abe bin Nasr bin Zahran bin Al-As bin Al-Gauts. Penyebab mereka dinamakan Al-Jadarah. Mereka dinamakan Al-Jadarah, karena Amir bin Amr bin Jusumah menikahi putri Al-Harts bin Muzats Al-Jurhumi.
Ketika itu, orang-orang Jurhum menjadi penguasa Ka'bah. Amir membangun dinding untuk Ka'bah. Oleh karena itu, Amir dinamakan Al-Jadir pembuat dinding, dan anak keturunannya dinamakan Al-Jadarah. Ibnu Ishaq berkata, salah seorang penyair berkata tentang Sa'ad bin Sayal, kita tidak melihat satupun orang pada manusia yang kita ketahui seperti Sa'ad bin Sayal. Lah penunggang kuda yang kedua tangannya sama-sama kuat dalam menghadapi kesulitan. Jika ia bertemu dengan orang kuat seperti dirinya, ia turun untuk bertempur. Ia penunggang kuda yang memburu kuda sebagaimana burung elang memburu burung puyuh. Ibnu Hisham berkata, ucapan Sa'ad bin Sayal, sebagaimana burung elang memburu burung puyuh, berasal dari salah seorang pakar syair. Num binti Kilab. Ibnu Hisham berkata, Kilab bin Murrah juga mempunyai anak perempuan yang bernama Num binti Kilab. Ia adalah ibu Asad, dan Suaid yang merupakan anak Sahm bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Luwai. Ibu Num adalah Fatimah binti Sa'ad bin Sayal. Anak-anak Qusay bin Kilab. Ibnu Ishaq berkata, Qusay bin Kilab mempunyai 4 anak laki-laki, dan 2 perempuan. Keempat anak laki-lakinya adalah Abdu Manaf bin Qusay, Abdu Da'ar bin Qusay, Abdul Uzza bin Qusay, dan Abdu Qusay bin Qusay. Sedang 2 anak perempuannya adalah Tahmur binti Qusay, dan Barah binti Qusay. Ibu mereka adalah Hubayah binti Hulail bin Habasyiyah bin Salul bin Ka'ab bin Amr al-Khuzai. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Huksiyah bin Salul. Anak-anak Abdu Manaf. Ibnu Ishaq berkata, Abdu Manaf yang nama aslinya adalah Al-Mughirah bin Qusay mempunyai 4 anak laki-laki, yaitu Hashim bin Abdu Manaf, Abdu Syams bin Abdu Manaf, dan Al-Muttalib bin Abdu Manaf. Ibu mereka adalah Atikah binti Burah bin Hilal bin Falij bin Zakwan bin Salabah bin Buha bin Sulaim bin Mansur bin Ikrimah. Serta anaknya yang lain yang bernama Naufal bin Abdu Manaf. Ibunya adalah Waqidah binti Amr al-Maziniyah. Mazin adalah anak Mansur bin Ikrimah. Ibnu Hisham berkata, dengan nasab seperti di atas, mereka berbeda nasab dengan Utbah bin Ghazwam bin Jabir bin Wahbe bin Nusaib bin Malik bin Al-Harts bin Mazin bin Mansur bin Ikrimah. Anak-anak Abdu Manaf bin Qusay yang lain. Ibnu Hisham berkata, Abu Amr, Tumadir, Kilabah, Hayah, Raitah, Ummu al-Ahsam, dan Ummu Sufyan adalah anak-anak Abdu Manaf. Ibu Abu Amr adalah Raitah, wanita dari Sakif. Ibu anak-anak wanitanya adalah Atikah binti Murrah bin Hilal Ummu Hashim bin Abdu Manaf. Ibu Atikah adalah Safiyah binti Hauzah binti Amr bin Salul bin Sosa'ah bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin. Ibu Safiyah adalah putri Aizullah bin Sa'ad al-Ashirah bin Mazhaj. Anak-anak Hashim bin Abdu Manaf dan ibu-ibu mereka. Ibnu Hisham berkata, Hashim bin Abdu Manaf mempunyai 4 anak laki-laki, dan 5 anak wanita. Keempat anak laki-lakinya adalah Abdul Muthalib bin Hashim, Asad bin Hashim, Abu Saifi bin Hashim, dan Natlah bin Hashim. Sedang kelima anak wanitanya adalah Asisifah, Khalidah, Daifah, Ruqayyah, dan Hayah. Ibu Abdul Muthalib dan Ruqayyah adalah Salma binti Amr bin Zaid bin Labid bin Haram bin Hudasi bin Amir bin Gunem bin Adi bin An-Najjar. Nama An-Najjar adalah Taimullah bin Salabah bin Amr bin Al-Hazraj bin Haritsah bin Salabah bin Amr bin Amir. Ibu Salma adalah Amirah binti Sakar bin Al-Harts bin Salabah bin Mazin bin An-Najjar. Ibu Amirah adalah Salma binti Abdu al-Asyal An-Najjariyah. Ibu Asad adalah Kailah binti Amir bin Malik al-Khuzai. Ibu Abu Saifi dan Haya adalah Hindun binti Amr bin Salabah al-Hazrajiyari. Ibu Natlah dan Asisifah adalah wanita dari Kuda'ah. Ibu Khalidah dan Daifah adalah Waqidah binti Abu Adi al-Maziniyah. Bab 16. Anak-anak Abdul Muthalib bin Hashim. Ibnu Hisham berkata, Abdul Muthalib bin Hashim mempunyai 10 anak laki-laki dan 6 anak wanita. Ke-10 anak laki-lakinya adalah Al-Abbas, Hamzah, Abdullah, Abu Talib yang nama aslinya adalah Abdu Manaf, Az-Zubair, Al-Harts, Hajl, Al-Mukawim, Dirar, dan Abu Lahab yang nama aslinya adalah Abdul Uzza. Sedang ke-6 anak wanitanya adalah Safiyah, Ummu Hakim Al-Baidah, Atikah, Umaymah, Arwa, dan Barah. Ibu Al-Abbas dan Dirar adalah Nutailah binti Janab bin Kulaib bin Malik bin Amr bin Amir bin Zaid bin Manat bin Amir bin Sa'ad bin Al-Hazraj bin Taim Al-Lata bin An-Namir bin Kasid bin Himbun bin Afsa bin Jadilah bin Asad bin Rabiah bin Nizar. Ada yang mengatakan Afsa adalah anak Dumiyu bin Jadilah. Ibu Hamzah, Al-Mukawim, Hajl yang digelari dengan gelas Al-Gaidah karena kebaikannya yang banyak, dan hartanya yang melimpah, dan Safiyah adalah Halah binti Uhaib bin Abdu Manat bin Zuhroh bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Ibu Abdullah, Abu Talib, Az-Zubair, semua anak wanitanya selain Safiyah adalah Fatimah binti Amr bin Aids bin Imran bin Mahzum bin Yakadah bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nahdar. Ibu Fatimah adalah Sahrah binti Abdun bin Imran bin Mahzum bin Yakadah bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadar. Ibu Sahrah adalah Tahmur binti Abde bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadar.
Ibu Al-Hats bin Abdul Muthalib adalah Samra, binti Jundab bin Hujair bin Riyab bin Habib bin Suwa'ah bin Amir bin Sosa'ah bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah. Ibu Abu Lahab adalah Lukna binti Hajir bin Abdumanaf bin Datir bin Huksiyah bin Salul bin Ka'ab bin Amr al-Khuzai. Ayah, ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta ibu-ibunya. Ibnu Hisham berkata, Abdullah bin Abdul Muthalib mempunyai anak, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak keturunan Adam yang terbaik, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Semoga solawat Allah, salamnya, rahmatnya, dan keberkahannya terlimpahkan kepada beliau, dan keluarganya. Ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Aminah binti Wahbe bin Abdumanaf bin Zuhroh bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah. Ibu Aminah adalah Barah binti Abdul Uzza bin Usman bin Abduda'ar bin Kusyai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadr. Ibu Barah adalah Ummu Habib binti Asad bin Abdul Uzza bin Kusyai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadr. Ibu Ummu Habib adalah Barah binti Auf bin Ubaid bin Uwaid bin Adi bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadr. Ibnu Hisham berkata, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anak keturunan Adam yang paling mulia keturunannya dan nasabnya dari jalur ayah dan ibunya. Semoga Allah memberikan solawatnya kepadanya, memuliakannya, dan mengagungkannya. Oh. Bab 17. Pembahasan tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hisham berkata bahwa Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham berkata kepada kami, pembahasan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti yang dikatakan kepada kami oleh Ziyad bin Abdullah al-Bakai dari Muhammad bin Ishaq al-Mutalbi yang berkata, ketika Abdul Muthalib sedang tidur di Hajar Aswad, ia bermimpi didatangi seseorang yang memerintahkan menggali sumur Zam-Zam yang ketika itu tertimbun di antara dua berhala orang-orang Quraisy, Isaf dan Nailah di samping tempat penyembelihan hewan orang-orang Quraisy. Orang-orang Jurhum menimbun sumur Zam-Zam tersebut ketika mereka meninggalkan Makkah. Sumur Zam-Zam adalah sumur Nabi Ismail bin Ibrahim yang diberikan Allah ketika ia kehausan pada masa kecilnya. Ibunya mencarikan air minum untuknya, namun tidak mendapatkannya. Ibu Ismail berdiri di Safa berdoa kepada Allah dan meminta pertolongannya untuk Ismail. Kemudian ia pergi ke Marwah dan mengerjakan seperti yang ia kerjakan di Safa. Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihi salam lalu menekan Ismail agar menggerak-gerakkan tumitnya ke tanah. Dari hasil gerakan tumitnya, keluarlah air untuk ibu Ismail. Pada saat yang bersamaan, ibu Ismail mendengar suara binatang buas dan ia mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Ia segera kembali ke tempat anaknya dengan perasaan iba terhadap anaknya, dan mendapati anaknya berusaha mencari air yang ada di bawah pipinya untuk diminumnya. Setelah itu, ibu Ismail membuat lubang kecil. Bab 18. Perihal orang-orang Jurhum dan penimbunan sumur Zam-Zam. Pengelola Baitullah berasal dari keturunan Ismail. Ibnu Hisham berkata, pembahasan tentang orang-orang Jurhum, penimbunan sumur Zam-Zam oleh mereka, kepergian mereka dari Makkah, dan pihak yang menguasai Makkah sepeninggal mereka hingga Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam adalah seperti yang dikatakan kepada kami oleh Ziyad bin Abdullah al-Bakai dari Muhammad bin Ishaq yang berkata, bahwa ketika Ismail bin Ibrahim wafat, maka sepeninggalnya Baitullah dikelola anaknya yang bernama Nabit bin Ismail selama jangka waktu tertentu, kemudian pengelolaan Baitullah sesudahnya dilanjutkan Muzats bin Amr al-Jurhumi. Ibnu Hisham berkata, konon ada yang mengatakan, Mizats bin Amr al-Jurhumi. Konflik antara Jurhum dengan Katura. Ibnu Ishaq berkata, anak-anak Ismail, anak-anak Nabit bersama kakek mereka, Muzats bin Amr, paman-paman mereka dari jalur ibu dari Jurhum, dan Katura, adalah penduduk Makkah ketika itu. Jurhum dan Katura adalah saudara misan dan datang dari Yaman. Keduanya ikut rombongan musafir. Orang-orang Jurhum dipimpin Muzats bin Amr, dan orang-orang Katura, dipimpin As-Samaidah, salah seorang dari mereka, karena kebiasaan orang-orang Yaman, jika mereka keluar dari Yaman, mereka tidak keluar kecuali dipimpin orang yang mengurusi segala persoalan mereka. Tiba di Makkah, Jurhum dan Katura, melihat daerah yang kaya air dan pohon, dan keduanya tertarik kepada daerah tersebut dan berhenti di sana. Muzats bin Amr dan orang-orang Jurhum yang ikut bersamanya singgah di Makkah atas, tepatnya di Kuaikian dan tidak keluar daripadanya. Sedang As-Samaidah, singgah di Makkah bawah, tepatnya di Jiyad dan tidak keluar daripadanya. Muzats memungut uang 1/10 bagi orang yang masuk Makkah dari Makkah atas. As-Samaidah, juga memungut uang 1/10 bagi siapa saja yang memasuki Makkah dari Makkah bawah. Masing-masing dari keduanya berada di kaumnya masing-masing dan tidak masuk kepada yang lain. Dalam perjalanan waktu, Jurhum dan Katura saling serang terhadap yang lain dan bersaing memperebutkan jabatan raja. Ketika itu, Muzats didukung anak keturunan Ismail dan anak keturunan Nabit. Muzats mempunyai hak mengelola Baitullah dan bukannya As-Samaidah. Sebagian dari mereka berjalan menuju sebagian yang lain. Muzats bin Amr berangkat dari Kuaikian bersama pasukannya dengan tujuan As-Samaidah.
Pasukannya bersenjatakan tombak, perisai, pedang, dan tempat anak panah yang menimbulkan suara gemerincing. Konon Kuai Qian dinamakan Kuai Qian karena kejadian tersebut, suara gemerincing. As-Samaida juga keluar dari Jiyad dengan membawa kuda dan pasukannya. Konon, Aciat tidak dinamakan Aciat melainkan karena keluarnya kuda-kuda bersama As-Samaida dari Aciat. Kedua belah pihak bertemu di Fadi, kemudian mereka bertempur dalam perang yang sengit. As-Samaida tewas dalam pertempuran tersebut dan orang-orang Katura dikecam habis-habisan. Konon Fadi tidak dinamakan Fadi kecuali karena kecaman tersebut. Setelah itu, kedua belah pihak mengajak berdamai. Mereka berjalan hingga tiba di Al-Matabi, jalan di antara dua bukit di Makkah atas. Mereka berdamai di sana dan menyerahkan permasalahannya kepada Muzats. Ketika pengelolaan Makkah diserahkan kepada Muzats, dan ia menjadi raja di Makkah, ia menyembelih hewan untuk manusia, memberi mereka makan, menyuruh manusia masak, dan makan. Konon, Al-Matabi tidak dinamakan Al-Matabi melainkan karena kejadian tersebut. Sebagian orang-orang berilmu menduga, bahwa Al-Matabi dinamakan Al-Matabi, karena orang-orang Tuba, Yaman menyembelih hewan di tempat tersebut, memberi makan warganya, dan tempat tersebut adalah tempat kediaman mereka. Apa yang terjadi antara Muzats dengan As-Samaida, adalah kedaliman pertama di Makkah, menurut sebagian besar orang. Kemudian Allah menyebarkan anak keturunan Ismail di Makkah, dan paman-paman mereka dari Jurhum menjadi pengelola Baitullah dan penguasa di Makkah tanpa ada satu pun dari anak keturunan Ismail yang memprotesnya, karena orang-orang Jurhum adalah paman mereka, dan kerabat mereka, serta karena menjaga keagungan Makkah agar tidak terjadi pelanggaran dan peperangan di dalamnya. Ketika Makkah terasa sempit bagi anak keturunan Ismail, mereka berpencar-pencar ke banyak negeri. Jika mereka diperangi musuh, Allah menolong mereka karena agama mereka hingga mereka berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dan menguasai negeri mereka. Bab 19. Kezaliman orang-orang Jurhum dan pengusiran mereka dari Makkah. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Jurhum bertindak zalim di Makkah, menghalalkan kerusakan di tanah suci, berbuat zalim terhadap warga non-Makkah yang memasuki Makkah, dan memakan kekayaan Ka'bah yang dihadiahkan untuk Ka'bah. Akibatnya, urusan mereka menjadi acak-acakan. Ketika hal tersebut dilihat Bani Bakar bin Abdu Manaf bin Kinanah, dan Guksian dari Huza'ah, mereka sepakat untuk memerangi orang-orang Jurhum dan mengusir mereka dari Makkah. Kemudian mereka mengumumkan perang terbuka melawan orang-orang Jurhum. Kedua belah pihak bertempur hingga akhirnya Bani Bakar dan Guksian berhasil mengalahkan orang-orang Jurhum, dan mengusir mereka dari Makkah. Pada masa jahiliyah, kezaliman dan pelanggaran hukum tidak boleh terjadi di Makkah, serta siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di dalamnya harus diusir daripadanya. Sebelumnya Makkah dinamakan An-Nassah dan jika seorang raja ingin menghalalkan keharamannya, pasti ia binasa di dalamnya. Ada yang mengatakan Makkah tidak dinamakan Bakkah, melainkan karena ia meremukkan leher para tirani jika mereka melakukan pelanggaran hukum di dalamnya. Ibnu Hisham berkata bahwa Abu Ubaidah berkata kepadaku Bakkah adalah nama salah satu kabilah di Makkah, karena mereka saling berdesakan di dalamnya. Abu Ubaidah membacakan syair kepadaku. Jika air diambil, ia mendesaknya. Maka lepaskan dia hingga berdesak-desakan di Bakkah maksudnya, tinggalkan dia hingga untanya berdesak-desakan di dalamnya. Bakkah adalah tempat Baitullah dan Masjidil Haram. Dua bait syair di atas ialah milik Aman bin Ka'ab bin Amr bin Sa'ad bin Zaid Manat bin Tamim. Kepulangan orang-orang Jurhum ke Yaman. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Amr bin Al-Harts bin Muzats Al-Jurhumi keluar dengan membawa 2 kijang emas Ka'bah, dan 2 batu tiang, kemudian menimbunnya di sumur Zam-Zam. Setelah itu, ia dan orang-orang Jurhum pulang ke Yaman. Mereka sangat terpukul, karena kehilangan pengelolaan Ka'bah dan kepemimpinan di dalamnya. Tentang hal tersebut, Amr bin Al-Harts bin Amr bin Muzats berkata ia bukan Muzats Al-Akbar ia berkata dengan bercucuran air mata. Sepertinya antara Ai Hajun dan Safa tidak ada teman. Dan di Makkah tidak ada. Aku katakan kepadanya, sementara hatiku seperti dibuat gagap oleh burung di antara 2 sayapnya. Sungguh, dulu kami adalah penguasa Makkah. Kemudian perputaran malam mengubah kami. Kami adalah pengelola Baitullah setelah Nabit. Kami tawaf di Baitullah dan kebaikannya tampak dengan jelas kami pengelola Baitullah setelah Nabit dengan terhormat kami menjadi penguasa, kemudian kami menjadi terhormat, dan kerajaan kami kuat. Tidak ada seorang pun selain kami yang bisa seperti itu bukankah kalian tidak menikahkan dengan orang terbaik yang aku kenal? Anak-anaknya adalah milik kami dan kami adalah keluarganya jika dunia meninggalkan kami. Sesungguhnya dunia mempunyai satu kondisi di mana di dalamnya terdapat permusuhan. Kemudian kami diusir daripadanya oleh takdir. Begitulah, wahai manusia, takdir itu berlaku. Aku katakan, jika orang bahagia bisa tidur, sedang aku tidak bisa tidur maka Suhail dan Amir tidak jauh dari sini.
Kami diganti di Makkah dengan tokoh-tokoh yang tidak kami sukai, yaitu kabilah-kabilah di antaranya dari Himyar dan Yuhabir. Kami menjadi bahan omongan, padahal sebelumnya semua orang iri kepada kami. Kemudian air mata mengalir karena menangisi suatu negeri, Makkah. Di dalamnya terdapat keamanan dan di dalamnya terdapat masyair. Ia menangisi rumah yang burung darahnya tidak boleh diganggu. Ia bernaung di bawahnya dengan aman dan di dalamnya terdapat burung pipit. Dan di dalamnya terdapat binatang-binatang buas yang tidak menyerang binatang jinak. Jika binatang jinak keluar daripadanya, ia tidak diserang. Ibnu Hisham berkata, ucapan Amir, anak-anaknya milik kami, berasal dari selain Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata, selain itu, Amr bin Al-Harts juga berkata karena ingat Bakar, Gubsian, dan penduduk Makkah yang mereka tinggalkan di dalamnya. Hai manusia, berjalanlah, karena sesungguhnya akhir kesudahan kalian pada suatu hari ialah tidak bisa berjalan. Dulu kami adalah manusia-manusia seperti kalian, kemudian zaman mengubah kami. Kalian adalah seperti kami dulu. Ibnu Hisham berkata, itulah syair yang benar yang diucapkan Amr bin Al-Harts. Ibnu Hisham berkata bahwa salah seorang pakar syair berkata kepadaku, bait-bait syair di atas adalah syair pertama yang diucapkan tentang orang-orang Arab. Syair-syair tersebut ditulis di batu di Yaman, dan ia tidak menyebutkan penulisnya kepadaku. Bab 20. Otoritas GHUBSYAN mengelola Baitullah. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Gubsian dari Huza'ah ditunjuk sebagai pengelola Baitullah dan bukannya Bani Bakar bin Abdu Manat. Orang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas tersebut di antara mereka ialah Amr bin Al-Harts Al-Gubsiani. Orang-orang Quraisy ketika itu ialah kelompok-kelompok, dan rumah-rumah yang terpencar-pencar di kaum mereka Bani Kinanah. Orang-orang Huza'ah mengelola Baitullah dan orang tua mewariskannya kepada anak kecil. Orang Huza'ah yang terakhir kali mengelola Baitullah ialah Hulail bin Habsyiyah bin Salul bin Ka'ab bin Amr Al-Huzai. Ibnu Hisham berkata bahwa ada yang mengatakan Hubsiyah bin Salul. Bab 21. Pernikahan Qushay bin Kilab dengan Hubba binti Hulail. Ibnu Ishaq berkata, Qushay bin Kilab melamar Hubba kepada ayahnya, Hulail bin Habasyiyah. Hulail tertarik kepada Qushay, kemudian ia menikahkan putrinya dengan Qushay bin Kilab. Dari hasil pernikahan Qushay bin Kilab dengan Hubba, lahirlah Abdu Da'ar, Abdu Manaf, Abdul Uzza, dan Abdu. Qushay berusaha merebut pengelolaan Baitullah. Ibnu Ishaq berkata, ketika anak-anak Qushay bin Kilab tersebar kemana-mana, hartanya semakin banyak, kehormatannya semakin mencorong, dan Hulail meninggal dunia. Ia berpendapat bahwa ia lebih berhak mengelola Ka'bah dan menjadi penguasa Makkah daripada Huza'ah dan Bani Bakar, bahwa orang-orang Quraisy adalah keturunan Ismail bin Ibrahim yang paling baik, dan anak keturunannya yang paling jelas. Kemudian ia berbicara dengan tokoh-tokoh Quraisy dan Kinanah, dan mengajak mereka mengusir Huza'ah dan Bani Bakar dari Makkah. Tokoh-tokoh Quraisy dan Kinanah merespon ajakannya. Jauh sebelum itu, Rabi'ah bin Haram dari Uzrah bin Sa'ad bin Zaid tiba di Makkah setelah wafatnya Kilab, kemudian menikah dengan Fatimah binti Sa'ad bin Sayal. Ketika itu, Zuhroh telah dewasa, sedang Qushay bin Kilab baru memasuki usia sapi. Rabi'ah memboyong Fatimah ke negerinya dan Fatimah membawa Qushay bersamanya, sedang Zuhroh tetap tinggal di Makkah. Di kemudian hari Fatimah melahirkan Rizah dari hasil perkawinannya dengan Rabi'ah. Ketika Qushay telah dewasa, ia pergi ke Makkah dan menetap di dalamnya. Ketika ajakannya direspon kaumnya, ia menulis surat kepada saudara seibunya, Rizah bin Rabi'ah. Ia ajak untuk menolongnya, dan berjuang bersamanya. Rizah bin Rabi'ah berangkat dengan diikuti saudara-saudaranya, Hun bin Rabi'ah, Mahmud bin Rabi'ah, dan Julhumah bin Rabi'ah mereka lain ibu, serta orang-orang yang ikut haji bersama mereka dari Quda'ah. Mereka sepakat untuk membantu Qushay bin Kilab. Orang-orang Huza'ah menyangka Hulail bin Habasyiyah telah mewasiatkan Qushay bin Kilab untuk bertindak yang demikian, dan memerintahkannya seperti itu ketika anak-anaknya telah tersebar kemana-mana, serta berkata kepadanya, engkau lebih berhak mengelola Ka'bah, dan mengurusi Makkah daripada Huza'ah. Ketika itulah Qushay bin Kilab mengajukan tuntutannya, dan kita tidak mendengar hal tersebut dan orang-orang selain mereka, wallahu a'lam. Bab 22. Al-Gauts bin Murr menjadi pemandu jamaah haji. Al-Gauts bin Mur bin Ut bin Tabihah bin Diyas bin Muzar menjabat sebagai pemandu jamaah haji dari Arafah, dan anak keturunannya Sepe ninggalnya. Dan anak keturunannya dinamakan Sufah penyelenggara haji. Al-Gauts menduduki jabatan tersebut, karena ibunya yang berasal dari Jurhum tidak hamil, kemudian bernazar, bahwa jika ia melahirkan anak laki-laki, ia akan menyedekahkannya kepada Ka'bah. Anak tersebut menjadi pelayan Ka'bah, dan mengurusinya. Kemudian ibunya melahirkan Al-Gauts, dan jadilah Al-Gauts mengurusi Ka'bah pada periode pertama bersama paman-pamannya dari Jurhum. Ia memandu jamaah haji dari Makkah, karena kedudukannya terhadap Ka'bah dan anak keturunannya sepeninggalnya hingga mereka meninggal semua. Al-Gauts bin Mur bin Ut berkata tentang ibunya yang melaksanakan nazarnya.
Sesungguhnya aku menjadikan anak-anaknya untuk Tuhan sebagai ahli ibadah di Makkah yang agung. Oleh karena itu, berkahilah dia untuk di dalamnya. Dan jadikan dia sebagai manusia terbaik. Menurut mereka, jika Al-Gauts berjalan dengan manusia, ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku hanyalah pengikut." Jika ada dosa, maka dosa tersebut menjadi tanggung jawab kuda As-Sufah dan melempar jumrah. Ibnu Ishaq berkata bahwa Yahya bin Abad bin Abdullah bin Az-Zubair berkata kepadaku dari ayahnya yang berkata bahwa Sufah berangkat bersama manusia dari Arafah dan memandu mereka jika mereka berangkat dari Mina. Pada hari Nafar, mereka berangkat untuk melempar jumrah. Salah seorang dari Sufah melempar jumrah untuk jamaah haji, dan mereka tidak melempar jumrah hingga ia melemparnya. Dikisahkan orang-orang yang mempunyai kebutuhan mendesak datang kepada Sufah, kemudian berkata, "Berdirilah, dan lemparlah jumrah hingga kami melempar jumrah bersamamu." Sufah berkata, "Tidak, demi Allah, kami tidak melempar jumrah hingga matahari condong ke barat." Mereka melempar jumrah dan berkata kepadanya, "Celaka engkau, berdirilah dan lemparlah." Telah menolak melempar jumrah. Ketika matahari telah condong ke barat, Sufah berdiri kemudian melempar jumrah dan jamaah haji pun melempar jumrah bersamanya. Ibnu Ishaq berkata, jika mereka telah selesai melempar jumrah, dan ingin meninggalkan Mina, orang-orang Sufah berdiri di samping Al-Aqobah, dan jamaah haji pun berhenti. Mereka berkata, "Berjalanlah wahai Sufah." Mereka tidak boleh berjalan hingga para Sufah berjalan. Jika para Sufah telah berjalan, jamaah haji diperbolehkan berjalan, kemudian mereka berjalan di belakang para Sufah. Mereka menjabat sebagai Sufah hingga generasi mereka habis, kemudian jabatan tersebut diwarisi pihak yang terdekat dengan mereka, yaitu Bani Sa'ad bin Zaid Manat bin Tamim. Jadi jabatan tersebut menjadi milik Bani Sa'ad, tepatnya keluarga Safwan bin Al-Harts bin Shinah. Nasab Safwan bin Habab. Ibnu Hisham berkata, Safwan ialah anak Jinab bin Shinah bin Utarid bin Auf bin Ka'ab bin Sa'ad bin Zaid Manat bin Tamim. Safwan, anak-anaknya, dan bimbingannya terhadap manusia. Ibnu Ishaq berkata, Safwan adalah orang yang membimbing manusia berhaji dari Arafah, kemudian anak keturunannya sepeninggalnya. Anak keturunannya yang terakhir kali melakukannya pada zaman Islam ialah Karib bin Safwan. Aus bin Tamim bin Magra, As-Sa'di berkata, manusia tidak bertindak ketika mereka berhaji. Hingga dikatakan kepada mereka, berjalanlah wahai keluarga Safwan. Ibnu Hisham berkata, bait syair di atas adalah potongan dari syair-syair Aus bin Magra. Berangkat dari Musdalifah. Adapun ucapan Zi al-Asbah, al-Atwani yang nama aslinya adalah Hurtsan bin Amr. Telah dinamakan Zu al-Asbah, karena ia mempunyai jari-jari, kemudian ia memotongnya ialah sebagai berikut, permohonan maaf dari Atwan dulunya mereka adalah orang-orang yang disegani sebagian di antara mereka berbuat zalim terhadap sebagian dan tidak belas kasih terhadap sebagian yang lain di antara mereka ada yang menjadi pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang membayar pinjaman. Di antara mereka ada yang membimbing manusia mengerjakan sunnah dan wajib di antara mereka terdapat penguasa yang memutuskan. Apa yang telah ia putuskan, tidak ia batalkan. Bait-bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Zu al-Asbah. Karena kepemimpinan perjalanan meninggalkan Muzdalifah menjadi milik Atwan sebagaimana dikatakan kepadaku oleh Ziyad bin Abdullah al-Bakai dari Muhammad bin Ishaq. Mereka mewariskannya dari generasi ke generasi sesudahnya, hingga orang yang terakhir kali melaksanakannya dalam Islam adalah Abu Sayyarah Umailah bin al-Azal. Tentang dirinya, salah seorang penyair Arab berkata, kami berjuang demi Abu Sayyarah dan demi budak-budaknya dari Bani Fazarah. Hingga ia menuntun keledainya dengan selamat. Dengan menghadap kiblat berdoa kepadanya. Ibnu Ishaq berkata, Abu Sayyarah memandu jamaah haji di atas keledainya. Oleh karena itu, penyair tersebut berkata, keledainya selamat. Perihal Amir bin Dzarib al-Adwani. Amir bin Zarib al-Atwani, hakim orang-orang Arab. Ibnu Ishaq berkata, yang dimaksud dengan penguasa yang memutuskan pada syair sebelumnya adalah Amir bin Zarib bin Amr bin Iyats bin Yasikur bin Atwan al-Atwani. Jika orang-orang Arab mempunyai pemicu konflik dan hal-hal yang dilematis, mereka menyerahkannya kepada Amir bin Zarib, dan mereka menerima apa saja yang diputuskan Amir bin Zarib. Status hukum waria pernah ditanyakan kepada Amir bin Zarib. Orang-orang Arab berkata kepadanya, apakah engkau memandangnya sebagai orang laki-laki atau orang perempuan? Mereka tidak mengajukan persoalan yang lebih pelik daripada hukum waria ini. Amir bin Zarib berkata, beri aku waktu untuk memikirkan persoalan kalian ini. Demi Allah, aku belum pernah mendapatkan persoalan yang lebih rumit dan persoalan ini, hai orang-orang Arab. Mereka memberi kelonggaran waktu kepada Amir bin Zarib. Pada malam harinya, Amir bin Zarib tidak bisa tidur karena memikirkan persoalan di atas. Telah mempunyai budak wanita yang bernama Sukailah yang menggembalakan kambing-kambingnya. Amir bin Zarib sering mengkritik budak wanitanya ketika ia pulang dari padang gembala. Amir berkata kepadanya, hai Sukailah, demi Allah, engkau pulang pagi saja.
Jika budak wanitanya hendak berangkat ke padang gembala, Amir bin Zarif berkata, "Hai Sukailah, demi Allah, engkau berangkat sore hari saja." Amir bin Zarif berkata seperti itu, karena Sukailah seringkali menunda keberangkatannya ke padang gembala hingga didahului para penggembala yang lain, dan menunda kepulangannya hingga didahului para penggembala yang lain. Ketika Sukailah mengetahui tuannya semalam suntuk tidak bisa tidur, gelisah, dan sebentar sekali berbaring di atas ranjangnya, Sukailah bertanya, "Ada apa denganmu? Semoga engkau tidak mempunyai ayah." "Malam ini aku melihat berbeda dengan malam-malam sebelumnya." Amir bin Zarif berkata, "Celaka engkau, biarkan aku. Ini bukan urusanmu." Sukailah mengulangi pertanyaannya, kemudian Amir bin Zarbi berkata dalam hatinya, "Barangkali Sukailah bisa memberikan jalan keluar persoalan yang aku hadapi." Ia berkata kepada Sukailah, "Celaka engkau, aku ditanya tentang warisan waria, apakah aku memutuskan waria tersebut laki-laki atau perempuan? Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku kerjakan dan pemecahan yang terlintas dalam diriku." Sukailah berkata, "Maha suci Allah, semoga engkau tidak mempunyai ayah, putuskan dia berdasarkan cara kencingnya."